Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zaidli. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi sosial, yaitu laporan pendahuluan tentang isolasi sosial yang dengan pasien gangguan jiwa. Baik, sebelum masuk ke isolasi sosial, yang harus kita ketahui, isolasi sosial ini yaitu adalah keadaan di mana seorang individu yang mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini isolasi sosial ini adalah suatu gangguan hubungan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel yang menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Kemudian ada isolasi sosial, yaitu keadaan kesepian yang dialami oleh seorang karena orang lain menyatakan sikap yang negatif dan mengancam. Kemudian menarik diri merupakan percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari hubungan dengan orang lain. Kemudian ada respon sosial, yaitu ada respon adaptif dan respon maladaptif. Yaitu di respon adaptif, yaitu ada menyendiri, otonom, bekerja sama, kemudian ada saling tergantung. Kemudian ada merasa sendiri, menarik diri, dan tergantung. Nah, di sini ada juga respon maladaptif, yaitu manipulatif, impulsif, narcissism. Kemudian ada gejala klinis, yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan tindakan terhadap penyakit. Kemudian ada rasa bersalah terhadap diri sendiri dan percaya diri kurang dan mencederai diri. Nah, juga ada penyebabnya, yaitu penyebab faktor yang dapat menimbulkan respon maladaptif. Nah, di sini tadi ada respon maladaptif kan. Nah, jadi respon maladaptif itu ada faktor yang menimbulkan respon maladaptif itu terjadi, yaitu penyebabnya gangguan yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu faktor mempengaruhi antara lain, yaitu ada faktor predisposisi. Kemudian ada beberapa faktor perkembangan. Setiap tahapan tubuh kembang memiliki tugas yang harus dilalui individu dengan sukses. Keluarga adalah tempat pertama memberikan pengalaman bagi individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian ada faktor sosial budaya, dan ada faktor biologis, dan faktor previtasi. Yaitu adalah stresor sosial budaya dan stresor psikolog. Nah, di sini tadi ada rentang respon juga. Nah, sebelum ini masuk ada rentang respon, berdasarkan buku Perawatan Jiwa menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk mencapai kekuasaan dalam kehidupan mereka harus membina hubungan interpersonal yang positif. Individu juga harus membina saling tergantung, merupakan keseimbangan antara ketergantungan dan kemandirian dalam suatu hubungan. Ini yaitu tadi ada contohnya respon adaptif dan respon maladaptif, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tanda gejala klinis tadi sudah, perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan tindakan terhadap penyakit. Kemudian ada rasa bersalah terhadap diri sendiri, percaya dirinya kurang, dan juga bisa mencederai dirinya sendiri. Kemudian ada gejala subjektif, yaitu klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Kemudian ada klien merasakan tidak aman berada dengan orang lain, respon verbal kurang dan sangat singkat, klien merasa tidak berguna. Nah, kemudian gejala objeknya, yaitu klien banyak diam, tidak mau berbicara, tidak mengikuti kegiatan yang telah diberikan, banyak berdiam diri di kamar, klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain yang terdekat. Kemudian klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kontak mata kurang spontan, apatis, acuh terhadap lingkungannya. Jika ada yang bisa
Maksudnya acuh terhadap lingkungan ini dia tidak peduli dengan lingkungannya, walaupun di sekitarnya itu ada beberapa orang yang mempedulikan dirinya. Apa sih faktor predisposisi ini? Yaitu menurut para ahli, faktor predisposisi ini adalah faktor kemungkinan timbulnya gangguan jiwa, atau secara umum adalah kelainan gangguan jiwa, atau secara umum yaitu gangguan setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan isolasi, perasaan tidak berguna, dan putus asa dan tidak berdaya. Nah, ini sudah saya tulis, yaitu ada faktor perkembangan, faktor biologi, dan faktor sosial kultural. Kemudian faktor presitasi, yaitu terdiri dari 4 sumber utama yang mampu menentukan alam perasaan, yaitu kehilangan ketertarikan yang nyata atau yang dibayangkan, termasuk kehilangan cinta seseorang. Nah, jadi untuk kalian yang memiliki perasaan terhadap orang lain, berusahalah untuk positive thinking. Jangan pernah kalian berusaha untuk berpikiran yang negatif terhadap pasangan kalian. Kalian boleh memiliki pasangan cinta, tapi berusahalah untuk memiliki sifat yang positif. Jangan pernah kalian berpikir yang aneh-aneh terhadap pasangan kalian. Memiliki pasangan itu yang jelas untuk kita kedepannya itu makin percaya diri, makin bisa menjaga diri, kemudian untuk penyemangat kita dalam keseharian kita. Jadi berusaha untuk positif terhadap pasangan kalian. Kemudian ada peristiwa besar dalam kehidupan. Nah, ini biasanya terdapat terjadinya trauma dalam diri kita. Peran dan ketegangan peran dapat mempengaruhi depresi trauma pada wanita. Kemudian ada perubahan fisiologis akibat obat-obatan berbagai penyakit fisik. Nah, biasanya untuk pengaruh obat-obatan ini, biasanya dia ini telah depresi, kemudian melampiaskan dengan obat-obatan terlarang, dan akhirnya dia ketergantungan dan jadilah berpengaruh terhadap fisiknya. Kemudian ada komplikasi, macam-macam komplikasi dari isos ini, yaitu ada halusinasi, kemudian mencederai diri sendiri, mencederai orang lain dan lingkungan, divisi perawatan diri, dan penurunan aktivitas. Dan juga ternyata isos ini akan berhubungan dengan terjadinya kasus kekerasan juga. Kemudian mekanisme coping. Kecemasan coping yang sering digunakan adalah regresi, dan isolasi. Sedangkan contoh sumber coping yang dapat digunakan misalnya keterlibatan dalam hubungan yang luas dalam keluarga dan teman, hubungan dengan hewan peliharaan, menggunakan kreativitas untuk mengekspresikan stres interpersonal seperti kesenian, musik, atau tulisan. Adapun gejala klinisnya, yaitu bicara, senyum dan tertawa sendiri, menarik diri dan menghindar dari orang lain, tidak dapat membedakan tidak nyata dan tidak nyata, tidak dapat memuaskan perhatian, kemudian curiga, merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, kemudian takut, kemudian ada ekspresi muka tegang dan mudah tersinggung. Nah, ini ada penata laksanaannya, yaitu terapi farmakologi, kemudian ada elektrokonvulsif terapi, terapi kelompok, terapi lingkungan. Nah,
Jadi saya ambil contoh sedikit yaitu terapi kelompok. Di sini terapi kelompok yang bisa kita ambil yaitu dengan cara terapi aktivitas kelompok sosialisasi, yaitu merupakan salah satu terapi yang penting untuk meningkatkan hubungan interpersonal yang diawali dengan individu lain, kemudian dengan kelompok. Nah, ada upaya memfasilitasi sosialisasi sejumlah klien dengan pelaku isolasi sosial secara kelompok. Nah, ini biasanya kita ajari dengan awal yaitu perkenalan diri dengan individu lain. Kemudian jika ada perkembangan, kita lanjutkan ke TAK berikutnya. Mungkin bisa jadi dengan kita menambah perkenalan dengan orang lain, atau bisa jadi kita menambah TAK kelompok juga, bisa jadi seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk penata laksanaan terapi kelompok ini agar pasien isolasi sosial ini bisa berhubungan dengan individu lainnya. Kemudian ada asuhan keperawatan, yaitu pengkajian. Yang jelas awalnya kita kaji dulu identitas, kemudian keluhan utama, faktor predisposisi dan prestasi, psikologis sosial, genogram, konsep diri, hubungan sosial, spiritual. Kemudian ada status mental yang terdiri dari penampilan diri, pembicaraan, aktivitas motorik, emosi, efek, interaksi selama wawancara, persepsi, proses berpikir, kesadaran, memori, kemampuan menilai, kebutuhan sehari-hari pada permulaan seperti takut perhatian diri dan keluarganya makin dalam yang akibat. Nah, di sini saya mengambil contoh dari proses perawatan yaitu isolasi sosial, yaitu menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah, kemudian kerusakan komunikasi verbal, berhubungan dengan tidak kemampuan untuk percaya kepada orang lain, panik, regresi ke tahap perkembangan sebelumnya, menarik diri, sindrom kurang perawatan diri, berhubungan dengan menarik diri, regresi. Baik, mungkin untuk penjelasan kurang pendahuluan tentang isolasi sosial pada gangguan jiwa ini cukup sampai di sini. Lebih jelasnya mungkin saya akan kembali membuat video tentang isolasi sosial ini. Baik, saya Muhammad Fadil Zaidli mohon undur diri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.